banyak hal, khususnya mengenai diabetes. Dan beliau juga aktif di dalam kelompok diabetes dengan senam dan sebagainya. Dr. Wardoyo malam ini akan memberikan kepada kita informasi mengenai diabetes dan masalahnya secara outline yang mungkin cukup lengkap. Dan nanti pada waktunya kita diberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Dan seperti biasa juga kami akan memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang memberikan pertanyaan dalam chat. Baik, Dr. Wardoyo, saya kira sudah bisa dimulai. Dokter mau presentasi melalui share screen sendiri ya. Ya, Silakan Dr. Wardoyo, silakan. selamat malam Bapak dan Ibu sekalian Selamat malam. peserta Zoom meeting ini ya. Pertama-tama kita tentunya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam suasana yang walaupun di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, tapi di dalam suasana yang cukup nyaman di dalam rumah kita masing-masing, dalam rumah yang walaupun kecil, mungil, tapi tetap hangat, penuh dengan kehangatan. Ya. Izinkanlah saya pada malam hari ini akan sedikit membagi pemahaman tentang diabetes dan masalahnya, ya, mulai dari pencegahan maupun pengobatan dan segala aspek-aspeknya. Pada malam hari ini saya untuk mempermudah Bapak dan Ibu mengikuti pembicaraan ini, saya akan menayangkan dalam bentuk PowerPoint. Ya. Jadi pertama-tama tentunya kita ingin tahu ya, apa itu yang dimaksud dengan diabetes itu. Ya. Jadi diabetes atau lengkapnya disebut sebagai diabetes mellitus atau di dalam masyarakat sehari-hari kita kenal dengan kencing manis, adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kelebihan kadar gula di dalam darah. Jadi ini saya garis bawahi, kelebihan kadar gula dalam darah. Kadar gula di dalam darahnya lebih. Yang terjadi karena kelainan dari pengeluaran insulin maupun kerja dari insulin atau kedua-duanya, baik pengeluarannya maupun kerjanya. Ya. Tentunya kita bertanya-tanya ya, sejak kapan sih sebetulnya ada diabetes di antara umat manusia ini ya. Temuan-temuan sejarah tidak dapat secara pasti, tapi diperkirakan kira-kira sudah ada diabetes di antara umat manusia ini di 1550 tahun sebelum Masehi atau sebelum Nabi Isa. Ya. Dan bagaimana kondisi saat ini diabetes ini ya? Penyandang diabetes atau seringkali kita sebut sebagai diabetes ini semakin banyak. Ya. Jadi di antara beberapa orang ada satu pasti yang mengalami diabetes ya. Ini adalah satu data di mana pada tahun 1995 Indonesia menempati peringkat ke-7 di dalam banyaknya penyandang diabetes ya. Dan diperkirakan pada tahun 2025 kita akan naik peringkat menjadi peringkat ke-5 yang terbanyak yang mengalami diabetes. Ini pembagian dari masing-masing wilayah di mana hampir merata di semua negara diabetes itu banyak kita jumpai. Ya. Ini juga menunjukkan angka-angka penambahan daripada penyandang diabetes di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap benua ya. Kenapa diabetes ini semakin banyak dan semakin lebih mudah seseorang mendapatkan diabetes ya?
Ini adalah karena kondisi seperti ini. Jadi banyak generasi-generasi muda kita, anak-anak muda kita mengalami kegemukan. Ada beberapa macam sih sebetulnya diabetes itu. Diabetes dalam garis besarnya ada 4 macam, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe yang lainnya. Diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada usia muda, anak-anak, dan biasanya tergantung kepada insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 biasanya mulai terjadi pada usia-usia 40-an. Yang dimaksud dengan diabetes gestasional adalah diabetes yang terjadi pada saat seseorang wanita hamil. Kemudian akan normal kembali sesudah melahirkan. Sedangkan diabetes tipe yang lain adalah diabetes yang tidak dapat dimasukkan di dalam tipe 1, tipe 2, maupun gestasional. Misalnya karena pengaruh obat-obatan. Apa keluhan daripada seseorang yang mengalami diabetes atau penyandang diabetes? Biasanya penyandang-penyandang diabetes itu mengalami keluhan-keluhan yang sifatnya umum atau klasik, ya, hampir semuanya, yaitu biasanya menjadi sering kencing, terutama malam hari terpaksa harus bangun beberapa kali untuk buang air kecil. Akibatnya tentunya kita menjadi lebih sering haus, juga sering lapar, menjadi makan berlebihan, tetapi herannya terjadi penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Jadi memang tidak sengaja menurunkan berat badan, tetapi berat badan menjadi turun, makin turun, makin turun. Bisa juga keluhan-keluhan yang lainnya, ya, misalnya kelemahan, ya, cepat capek, kesemutan, terutama di kaki, gatal-gatal, terutama di daerah lipatan kulit, penglihatan menjadi kabur, pada pria terjadi disfungsi ereksi, dan pada wanita seringkali terjadi keputihan. Bagaimana memastikan bahwa seseorang itu ada diabetes atau tidak? Ya, tentunya tadi seperti di awal pembicaraan saya tadi bahwa terjadi suatu kenaikan dari kadar gula di dalam darah. Ya, jadi kita harus memeriksa kadar gula di dalam darah kita. Ya, seseorang disebut memiliki diabetes apabila kadar gula di dalam darah pada pemeriksaan sewaktu itu lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Kemudian apabila kadar gula di dalam darah pada saat puasa itu lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter, atau kadar gula darah 2 jam sesudah makan itu lebih atau sama dengan 200. Ya. Salah satu atau ketiga-tiganya apabila memenuhi kadar atau kriteria seperti ini, nah pada orang tersebut kita diagnosis sebagai diabetes atau kencing manis. Ya. Berapa sih sebetulnya kadar gula darah pada orang-orang yang non-diabetes atau yang normal? Berapa sebetulnya kadar gula darahnya? Yaitu pada saat puasa kurang dari 100 mg per desiliter, dan pada saat 2 jam sesudah makan biasanya kurang dari 140 mg per desiliter. Nah, apa yang dimaksud dengan prediabetes? Yang dimaksud dengan prediabetes adalah seseorang yang kadar gula darahnya sudah di atas normal, jadi di atas yang tadi angka normal itu, tetapi belum cukup tinggi untuk disebut sebagai diabetes. Ini kita bisa pahami dengan pengertian bahwa seseorang itu menjadi diabetes tentunya tidak hari ini normal, terus besok menjadi diabetes, tentunya melewati suatu
tahapan di mana gulanya sudah mulai merambat tinggi, naik, tapi belum cukup tinggi untuk dimasukkan atau sesuai dengan kriteria disebut sebagai diabetes. Ya, dikatakan bahwa seseorang sebelum menjadi diabetes, jadi kalau di sini 0 ini adalah saat seseorang itu oleh dokter dikatakan diabetes, itu proses terjadinya gangguan itu sudah terjadi jauh sebelumnya ya, kira-kira 10 tahun sebelum seseorang itu menderita diabetes, dia sudah mengalami prediabetes, di mana pada saat itu keluhannya tidak ada, tetapi sudah terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuh seseorang, di mana ini bisa kita lihat, kita bisa lacak ya dengan memeriksa kadar gula darahnya, di mana sudah di atas normal ya, tetapi belum cukup tinggi untuk disebut diabetes. Tadi dikatakan bahwa gula darah pada saat puasa adalah kurang dari 100. Disebut diabetes kalau 126 atau lebih. Jadi kalau gula darah kita pada saat puasa 105 atau 110 itu sudah tidak normal. Ya, tetapi belum diabetes. Nah, kondisi itulah yang kita namakan sebagai prediabetes. Atau misalnya pada saat sesudah makan, seseorang disebut diabetes kalau di atas 200. Orang yang normal, yang bukan diabetes, itu di bawah 140. Bagaimana kalau gula darahnya sesudah makan 150 atau 175, sudah sedikit di atas normal, tetapi belum memenuhi kriteria sebagai diabetes. Itu kita namakan sebagai prediabetes, di mana nanti suatu ketika bisa menjadi diabetes ya, dengan perjalanan waktu tentunya ya. Di sini kata bisa sampai 10 tahun sebelumnya. Ini yang tadi saya katakan ya. Jadi ini diabetes yang panah yang atas, yang hijau yang atas, ini prediabetes, ini normal. Nah, disinilah letak pencegahan di sini. Ya, jadi disinilah kita harus mencegah supaya kita tidak masuk dalam prediabetes. Yang sudah mengalami prediabetes harus kita cegah supaya tidak menjadi diabetes. Ya. Dan angka-angka daripada prediabetes itu ternyata juga tinggi juga. Ini calon-calon untuk menjadi diabetes ini, yang ini ya, yang bawah ya, angka-angka yang bawah ini adalah calon diabetes. Yang ini sudah diabetes. Ya. Sekarang sebaiknya kita juga paham ya, memahami bagaimana pengaturan gula darah pada seseorang yang normal. Bagaimana sih sebetulnya pengaturan gula darah pada seseorang yang normal ya? Untuk mempermudah pengertian ini, saya akan memberikan satu ilustrasi gambar ya. Di sini ada bangunan pabrik ya. Dia pabrik kunci, dia menghasilkan kunci. Di sini ini kita ibaratkan jalan ya. Di sini rumah, ini ada pintu. Di sini ada lambung ya. Kemudian ini makanan masuk ke sini, ini gula masuk ke sini. Kemudian gula ini akan masuk ke dalam peredaran darah dan gula ini harus masuk ke dalam pintu-pintu yang ini merupakan sel-sel tubuh kita ya, sel-sel tubuh kita. Kalau kuncinya itu cukup bagus, jumlahnya cukup, bentuk kuncinya juga bagus, mutu kuncinya juga bagus, pabriknya bekerja dengan bagus ya. Ini pabrik insulin ini insulin ya. Pabrik insulin ini yang namanya kelenjar pankreas. Dia akan membuka
sel-sel tubuh kita. Insulin ini pekerjaannya membuka sel-sel tubuh kita agar supaya gula yang kita konsumsi atau yang mengandung gula itu masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Sehingga di dalam darah gulanya kadarnya dalam batas-batas normal. Ya. Ini adalah kondisi yang sehat ya. Jadi ketika kita makan mengandung karbohidrat, kemudian atas bantuan insulin yang dibuat oleh pankreas, asal insulinnya bagus, jumlahnya baik, mutunya baik, maka dia bisa membuka sel-sel tubuh kita. Gula ini kemudian dimanfaatkan oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Ya. Nah, apa yang terjadi pada diabetes? Ya, apa yang terjadi? Ya, pabrik kuncinya sebagian rusak nih. Sehingga jumlah daripada kunci atau insulin itu berkurang ya, atau jumlahnya bagus tapi mutu yang dihasilkan, jadi insulin yang dihasilkan itu jelek, tidak sesuai. Sehingga oh ya, ada lagi masalah yang lain, seringkali lubang kunci atau sel-sel tubuh kita yang kita namakan reseptor daripada insulinnya, jadi lubang kuncinya tidak rusak sehingga tidak cocok dengan insulin yang dihasilkan, itu membuat sel-sel tubuh kita menjadi resisten, tidak bisa menerima gula yang berasal dari makanan maupun yang dibuat oleh tubuh kita sendiri. Sehingga gula di dalam darah ini menjadi berlebihan. Ketika kita diperiksa di laboratorium, kadar gulanya tinggi, dan gula di dalam sel-sel tubuh kita menjadi kurang, sehingga kita menjadi mengalami berbagai macam komplikasi. Ya, jadi gula di dalam darahnya berlebihan, tetapi gula di dalam selnya kurang karena ketidakmampuan insulin di dalam membantu memasukkan gula dari darah ke dalam sel. Ini yang terjadi pada penyandang diabetes. Ya. Nah, apabila kondisi ini diperbaiki lagi, maka makin banyak lubang kunci atau reseptor diperbaikin, kemudian anak kunci atau insulinnya diperbaiki, pintu-pintu sel ini akan terbuka kembali, maka kadar gula di dalam darah akan turun karena gulanya semua terpakai oleh tubuh kita dengan sebagaimana mestinya, seperti orang yang normal atau yang tidak diabetes. Itu yang terjadi ya secara ringkas. Keadaan-keadaan apa saja yang biasanya mengikuti diabetes? Jadi diabetes itu ternyata tidak sendirian, seringkali diikuti oleh keadaan-keadaan yang lain. Ya, biasanya adalah satu, tekanan darah tinggi atau disebut sebagai hipertensi. Juga gangguan lemak di dalam darah, misalnya kenaikan kadar kolesterol dan atau kenaikan kadar trigliserida di dalam darah. Dua kondisi ini sering menyertai perjalanan seseorang penyandang diabetes. Tentunya ini membawa dampak yang kurang baik apabila tidak ikut dikendalikan. Ya. Apa saja penyulit atau istilahnya komplikasi daripada diabetes? Ya. Biasanya dibagi dua, penyulit yang bersifat mendadak dan penyulit yang bersifat perlahan-lahan. Yang mendadak biasanya kita namakan akut, ya, kejadiannya mendadak. Biasanya terjadi suatu penurunan kesadaran pada penyandang diabetes karena terlalu tingginya kadar gula di dalam darah maupun terlalu rendahnya kadar gula di dalam darah. Apabila kita memiliki alat pengukur gula darah yang di rumah, seringkali diukur, yang tampak pada layar alat ukur kita hanya tulisan H dan I, artinya high, tinggi. Jadi alat tersebut tidak bisa membaca. Biasanya itu lebih daripada 600.
Ini biasanya penyandang diabetes kemudian mengalami penurunan kesadaran ya, akibat terlalu tingginya kadar gula di dalam darah. Dan ini kejadiannya biasanya mendadak. Ya. Sedangkan yang lain adalah, dan yang lebih banyak sebetulnya, yang terjadi setiap hari, setiap saat, yaitu penyulit atau komplikasi yang bersifat menaun atau kronis. Dan ini biasanya mengenai pembuluh darah. Dan kita tahu pembuluh darah ini ada di mana-mana, bisa ada di jantung, yang terkenal dengan istilah penyakit jantung koroner, bisa mengalami gangguan pembuluh darah di otak, yang kita kenal sebagai penyakit stroke, kemudian bisa juga mengenai atau diabetes berkomplikasi di pembuluh darah yang ada di tungkai atau kaki bagian bawah, yang kita namakan sebagai kaki diabetes, yang kadang-kadang kita dengar istilah amputasi, ini pada kaki diabetes. Bisa juga terjadi di pembuluh darah yang ada di alat kelamin ya. Pada pria bisa terjadi disfungsi ereksi. Demikian juga bisa mengenai pembuluh darah di bagian mata yang dinamakan retina, sehingga mengalami gangguan penglihatan, bahkan sampai buta. Juga bisa terjadi gangguan pembuluh darah di ginjal yang berakhir dengan cuci darah, dan juga bisa mengalami gangguan pembuluh darah di saraf, yang mana penyandang diabetes mengalami kesemutan atau mati rasa tidak nyaman di daerah-daerah kaki. Ya. Seberapa serius sih sebetulnya komplikasi daripada diabetes atau penyulit daripada diabetes itu? Ini ada satu penelitian yang mengatakan bahwa penyandang diabetes itu 2-4 kali itu lebih mungkin terkena suatu stroke. Ya. Penyandang diabetes 8-10 kali lebih mungkin mengalami fatal atau meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah. Juga penyebab utama dari amputasi di tungkai bagian bawah yang bukan karena kecelakaan, biasanya disebabkan oleh karena gangguan saraf akibat diabetes. Juga penyebab-penyebab utama kebutaan pada populasi usia produktif seringkali karena kelainan retina pada diabetes. Dan penyebab utama dari gagal ginjal terminal atau gagal ginjal akhir biasanya kelainan ginjal karena diabetes. Sehingga diabetes mellitus atau DM sebenarnya adalah bukan penyakit yang ringan. Survei menunjukkan pula bahwa setiap 8 detik itu di seluruh dunia ini ada 1 orang yang meninggal karena diabetes. Bagaimana dengan di negara kita? Di negara kita, diabetes ini saya ambil, ini koran sudah agak lama ya, tapi cukup bagus. Jadi di negara kita sebelum ada pandemi COVID ini juga sebetulnya diabetes ini merupakan pandemi juga ya, karena kondisi di Indonesia juga memprihatinkan ya, banyak sekali penyandang diabetes. Oleh karena itu, ini pertemuan malam ini juga saya anggap ini penting juga, dan saya ingin mengingatkan bahwa pada setiap tanggal 14 November ya, itu di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia ya. Ini sejak tahun 1991 ya. Biasanya bulan November itu kita sebut sebagai bulan kesadaran terhadap diabetes ya. Dan ini
pada tahun-tahun yang lalu sebelum ada pandemi COVID, biasanya kita memperingati beramai-ramai, kita membuat satu lingkaran biru buat diabetes D ya, WDD ya. Tapi baru tahun inilah kita tidak bisa seperti ini nih. Ya, jadi kita bisanya dengan Zoom ini ya. Karena masalah COVID ini ya. Ini di tahun-tahun yang lalu biasanya setiap tahun kita memperingati untuk menyadarkan masyarakat bahwa di tengah-tengah masyarakat ini ada problem kesehatan yang namanya diabetes, yang itu membawa dampak yang tidak menguntungkan, tidak baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita sebetulnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, dapatkah penyulit-penyulit yang tadi saya sebutkan itu atau komplikasi-komplikasi diabetes yang tampaknya begitu banyaknya dan begitu mengerikannya atau menakutkannya itu bisa dicegah nggak sih sebetulnya? Dan kalau bisa, gimana sih caranya ya? Ternyata bisa loh sebetulnya dapat dicegah dengan mengendalikan kadar gula darah kita. Ya. Kadar gula darah yang tinggi harus diturunkan. Apabila selain diabetes kita mempunyai tekanan darah tinggi, ya tekanan darah yang tinggi itu ya kita turunkan. Apabila selain gula dan tekanan darah kita juga mempunyai kolesterol atau trigliserid yang tinggi, ya kita turunkan kadar lemaknya. Dan biasanya orang yang menyandang diabetes, darah tinggi maupun kolesterol itu berat badannya berlebihan, ya diturunkan juga berat badannya. Dan merokok ya, ini harus di stop karena merokok itu sendiri bisa mengganggu peredaran darah di dalam tubuh kita. Ini satu kebiasaan yang kurang baik di masyarakat kita, yaitu merokok ya. Jadi di stop merokok. Inilah cara-cara untuk mencegah supaya tidak timbul komplikasi kronis seperti yang tadi saya sebutkan itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengendalikan kadar gula darah? Ya, kalau diabetes itu kan kadar gula darahnya tinggi, bagaimana supaya turun dan kemudian dijaga supaya tidak tinggi? Ya, yaitu dengan mengatur makan atau diet, kemudian dengan latihan jasmani atau olahraga, obat-obatan, baik berupa tablet atau insulin, dan edukasi. Nah, yang malam ini saya difasilitasi oleh Dr. Panca. Terima kasih Dr. Panca sudah diberi kesempatan untuk edukasi. Ini edukasi tentang diabetes ini ya. Dan yang terakhir adalah pemantauan gula darah mandiri ya. Jadi sesudah kita berolahraga, kita berdiet, kita minum obat, kita pantau gula darahnya kita yang tadinya tinggi seharusnya kita buat normal ya. Dan karena diabetes ini suatu permasalahan yang berjangka panjang, ya hendaknya penyandang diabetes atau setiap penyandang diabetes itu bisa mandiri, mampu mandiri untuk mengelola diabetesnya. Salah satunya dengan ini pemantauan gula darah mandiri. Di samping itu dengan menambah pengetahuan-pengetahuan seperti ini, penyandang diabetes akan tahu banyak tentang masalahnya dan bisa mengelola sendiri masalahnya. Karena kita tidak bisa mengandalkan terus-menerus tenaga kesehatan atau dokter ya. Karena jumlah penyandangnya banyak, tenaga kesehatannya terbatas ya. Jadi Bapak dan Ibu penyandang diabetes juga mesti berusaha untuk menambah pengetahuan sendiri yang kemudian itu dipakai untuk mengelola dirinya sendiri ya, tentunya dengan arahan daripada tenaga kesehatan ya. Juga bisa mandiri, kita ada Google, kita ada YouTube, dan ada Zoom seperti ini. Ini satu sarana yang bagus ya. Sekarang pertanyaan yang selalu muncul menggelitik kita, dapatkah diabetes disembuhkan? Sembuh sama sekali? Ya, mohon maaf sampai sekarang belum dapat disembuhkan.
Mengapa belum dapat disembuhkan? Karena sebetulnya sampai saat ini para ahli di seluruh dunia belum berhasil menemukan secara tepat apa penyebab daripada seseorang mendapatkan diabetes. Teori-teori yang banyak dianut mengatakan bahwa diabetes itu terjadi karena yang pertama adalah faktor genetik dan yang kedua adalah karena lifestyle atau pola hidup kita, ya. Makan terlalu berlebihan, berat badan berlebihan, kurang gerak badan dan yang lain-lain. Tetapi walaupun belum dapat disembuhkan, diabetes ini dapat dikendalikan dan seharusnya lah dikendalikan. Sehingga semua penyandang diabetes itu dapat tetap hidup sama dengan mereka yang non-diabetes. Artinya tidak terjadi komplikasi daripada diabetesnya. Ya. Dapatkah diabetes dicegah? Bisa, ya, yaitu khususnya pada mereka-mereka yang berisiko terkena diabetes. Siapa saja yang berisiko untuk terkena diabetes? Yaitu yang orang tuanya menyandang diabetes. Apabila ayahnya atau ibunya atau dua-duanya ayah ibunya diabetes, itu anak-anaknya itu berisiko untuk terkena diabetes. Nah, inilah harus berusaha untuk mencegah timbulnya diabetes. Orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas itu juga berisiko. Pernah melahirkan bayi dengan berat badan berlebih, itu juga berisiko diabetes. Pernah mengalami diabetes pada saat hamil, dia berisiko terkena diabetes. Kemudian yang lain-lainnya yang Bapak bisa baca sendiri ya, berat badan berlebihan, gemuk, kurang aktivitas fisik, punya tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, diet yang tidak sehat, pernah mengalami gangguan toleransi gula, dan pernah menderita penyakit jantung koroner atau stroke. Ya. Inilah kelompok-kelompok yang mempunyai risiko untuk terkena diabetes yang harus melakukan pencegahan. Ya. Misalnya ini, ya, di dalam satu keluarga, ayah, ibu, berat badan berlebihan, anak-anaknya gemuk, ya, ini berisiko untuk terkena diabetes. Ya. Yang hamil, pada saat hamil itu gula darahnya tinggi atau diabetes gestasional, suatu ketika kelak bisa terkena diabetes, ya. Mereka yang berat badannya berlebihan, nah ini untuk tahu Bapak dan Ibu apakah berat badannya berlebihan atau tidak, bisa menggunakan rumus ini, ya. Berat badan di dalam kilogram dibagi tinggi badan kali tinggi badan di dalam meter, kemudian dimasukkan dalam ketentuan ini, ya. Apabila hasil daripada perhitungan ini sekian, maka berat badan Bapak atau Ibu normal, ini berat badan berlebih, dan ini berat badan kegemukan, ya. Yang berlebih dan kegemukan berisiko juga untuk terkena diabetes, ya. Juga bisa dengan mengukur lingkar perut, ya. Apabila pria lebih dari 90 cm lingkar perutnya, itu berisiko terkena diabetes. Wanita lebih dari 80 cm. Ya. Mereka-mereka yang kehidupannya demikian, ya, banyak duduk, di sini makan, isep rokok, ya, pekerjaannya kebanyakan dengan duduk, ya, apalagi mengkonsumsi alkohol, gemuk, ini berisiko untuk terkena diabetes di kemudian hari. Mereka yang tekanan darahnya tinggi atau hipertensi, seseorang disebut hipertensi apabila tekanan darah sistolik atau yang atas lebih atau sama dengan 140 dan atau tekanan darahnya yang bawah lebih atau sama dengan 90. Ya. Mereka-mereka yang pada pemeriksaan di laboratorium kadar lemaknya tidak ideal juga berisiko untuk mengalami diabetes di kelak kemudian hari. Demikian juga ini pola hidup yang kurang baik, ya. Badannya sudah berlebih, ya. Dia pergi ke resto, buffet, open, all can you eat, ya. Ini bisa makan sebebas-bebasnya. Nah, ini pola seperti ini yang juga kurang baik, ya. Sekarang bagaimana
cara mencegah diabetes supaya kita tidak terkena diabetes ya, yaitu menurunkan kelebihan berat badan, mengatur makan kita, dan latihan jasmani ya. Ini adalah satu piramida makanan sehat ya. Jadi daging yang sedikit di puncak, ini telur, ini apa namanya sayur-sayuran, ini bahan makanan pokok tapi dipilih yang karbohidratnya tidak tinggi, kemudian daily physical activity, dan jangan lupa minum yang cukup ya. Jadi sayur-sayuran dan buah ya. Ini ada cara yang mudah untuk mengurangi berat badan kita ya. Piring kita bagi dua, separuh kita isi sayur, separuh lagi di sini kita bagi, bisa dibagi setengah di sini, diisi dengan nasi atau karbohidrat, sementara sebagian sisanya lauk pauk ya. Kemudian ini untuk memaintain berat badan ya. Kemudian jangan lupa olahraga ya untuk melawan kegemukan dan sekaligus mencegah diabetes ya, walaupun kita sudah berusia sekalipun ya. Juga aktivitas di rumah seperti berkebun dan yang lain-lain ini bisa juga untuk membuat kita tetap sehat, mencegah kegemukan dan mencegah diabetes ya. Bahkan ya ini yang sabun cukup bagus ya untuk melatih jasmani kita ya. Juga fun, juga untuk relaksasi dan kegembiraan. Jangan lupa anak-anak kita dari kecil kita didik untuk memilih makanan-makanan yang sehat ya. Karena dikatakan bahwa kesehatan itu, ada yang mengatakan bahwa kesehatan itu bermula dari dapur tiap-tiap rumah tangga ya. Juga anak-anak kecil kita biasakan untuk melakukan aktivitas fisik ya. Coba kita lihat aktivitas fisik anak-anak kecil kita, kalau dia rajin melakukan aktivitas fisik di luar rumah, maka tidak mengalami kegemukan ya. Apabila ini duduk di depan komputer berlama-lama, ya terjadilah seperti yang di depan gambar di depan tadi ya. Dan apabila Anda dinyatakan diabetes, pertama-tama jangan bingung atau takut. Segera temui edukator diabetes. Bergabunglah dengan klub-klub diabetes untuk sharing tentang pengalaman, pengetahuan, dan yang lain-lain ya. Jadi akhirnya marilah kita bersama-sama mencegah terjadinya diabetes, prediabetes ya, dengan pola hidup yang sehat ya. Apabila kita sudah terkena diabetes, kita harus berusaha untuk supaya jangan sampai terjadi komplikasi dari diabetes ya. Ketahuilah atau sering-seringlah mengukur gula darah, karena dengan kita tahu gula darah kita seberapa, kita bisa mencari pertolongan yang baik ya. Dan akhirnya selalulah tersenyum dan bahagia walaupun kita sedang menyandang diabetes ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Terima kasih banyak Dr. Wardoyo per satu presentasi yang lengkap sekali, mulai dari bagaimana atau apa diabetes, pengobatan, lalu pencegahan, dan lalu bagaimana kalau kita kena diabetes. Ini luar biasa, dan saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan di mana di chat. Ini saya mulai dari Rika Darmawinsyah. Selamat malam Dr. Wardoyo, saya mau bertanya dari pengalaman almarhum ayah saya yang ketahuan diabetes di akhir Februari 2019. Gula darah puasa 400-an, HbA1c 14. Di pertengahan Agustus,
didiagnosa CA hepar stadium 4. Pertanyaannya adalah apakah perburukan hepar bisa karena diabetes dan pengobatannya? Karena almarhum mendapatkan metformin dan glimeprid karena menolak insulin injeksi, diet dan berhasil menurunkan berat badan. HbA1c terakhir 5, gula darah puasa kurang dari 100. Terima kasih. Dr. Wardoyo, kira-kira bisa memahami pertanyaannya? Ya, bagaimana Dr. Wardoyo? Jadi ayah ada satu penyakit liver ya. Iya. Iya betul dokter. Nah ini mesti dipahami dulu atau diketahui dulu penyebab dari penyakit livernya itu apa. Apabila penyebabnya adalah oleh karena suatu infeksi karena virus ya, misalnya masalah liver karena virus hepatitis B atau virus hepatitis C, itu tidak ada kaitannya. Yang ada kaitannya yaitu apabila liver tersebut mengalami yang kita namakan perlemakan hati. Ya. Perlemakan hati itu adalah suatu kelainan metabolisme yang ada kaitannya atau singgungannya dengan diabetes. Nah, apabila kita mengalami perlemakan hati, itu bisa berkembang menjadi suatu kegagalan hati kronis ya, yang kita namakan sirosis. Bahkan sirosis berubah menjadi keganasan. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya kita bisa membuktikan bukan karena virus, tapi penyakit liver dari almarhum ayah oleh karena perlemakan hati, itu bisa ada kaitannya dengan diabetes. Nah, seseorang yang mendapatkan penyakit hati kronis, itu sistem imunitas tubuhnya itu menurun. Seorang yang menyandang diabetes, apabila diabetesnya itu tidak baik, artinya gula darahnya tinggi-tinggi terus, itu sistem imunitasnya juga akan menurun. Nah, apabila dua hal tersebut terjadi bersama-sama dan kemudian ada suatu proses infeksi, maka itu menjadi awal daripada petaka. Karena kemudian infeksi yang terjadi akan membuat kegagalan hati atau cadangan hati yang sudah minimal menjadi turun sekali. Dan infeksi yang terjadi pada gula yang tinggi akan susah sekali teratasi. Nah, itulah yang biasanya timbul yang kita namakan satu kegagalan hati yang berat, ya, yang kadang-kadang sampai penurunan kesadaran, sampai infeksi yang berat. Nah, itulah yang kemudian membawa maut kadang-kadang. Mungkin itu yang terjadi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab dan menjelaskan sebagian besar dari pertanyaan tadi. Baik, saya lanjut ke ini dulu. Ibu Esti ingin bertanya mengenai HbA1. Apa itu dan bagaimana perannya di dalam pemeriksaan gula darah diabetes, Dr. Wardoyo? Ini bagus sekali. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mohon maaf saya juga tidak banyak menyinggung tadi di dalam slide saya ya. Jadi HbA1c ini saya berharap semua yang menyandang diabetes itu mengerti tentang HbA1c. Paling tidak mendengar apa HbA1c. Jangan kita memiliki diabetes tapi kita tidak tahu apa itu HbA1c ya. Jadi HbA1c itu adalah suatu tes. Tes yang dites itu adalah darah. Untuk apa tes itu? Untuk mengetahui gula yang berikatan dengan Hb. Hb itu adalah isi daripada sel darah merah. Jadi di dalam tubuh kita ini ada darah, di mana di dalam darah itu ada sel darah merah. Di dalam darah merah itu ada Hb, kemudian gula berikatan dengan Hb. Itu namanya HbA1c. Nah, itulah yang diperiksa. Jadi gula yang berikatan dengan Hb itulah yang diperiksa. Dan kita tahu
HB itu atau sel darah merah itu umur kehidupannya si HB atau sel darah merah itu antara 2 sampai 3 bulan. Jadi dengan demikian kalau kita memeriksa HbA1c di laboratorium itu seolah-olah atau identik seperti kita melihat gula kita secara rata-rata dalam kurun waktu 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan. Kita tahu diabetes itu suatu masalah yang berjangka panjang, jangka lama. Ya. Jadi kita juga butuh satu alat untuk memonitor atau mengetahui dalam jangka lama gula kita ini bagaimana. Beda, misalnya saya ambil contoh kalau kita terkena demam berdarah. Kita memeriksa trombosit itu tiap hari kita periksa jumlah trombositnya. Karena apa? Karena penyakit demam berdarah itu penyakit yang sifatnya itu tidak lama ya. Jadi diperiksanya itu seperti itu. Trombositnya diperiksa setiap hari. Nah, diabetes itu penyakit yang berjangkanya lama. Jadi kita juga butuh satu alat untuk mengukur bagaimana sih dalam jangka lama atau jangka panjang diabetes kita ini bagaimana. Bagus atau tidak, terkendali atau tidak secara rata-rata. Nah, sekarang apa bedanya kalau saya memeriksa gula darah kita di ujung jari, ya, tiap saat, makanya sebelum makan, pagi-pagi bangun tidur kita periksa. Itu adalah untuk memeriksa gula pada saat itu saja. Jadi saya bangun tidur, saya periksa gula darah mungkin 110. Ya saat itu, saat bangun tidur itulah 110. Kemudian nanti sesudah saya makan, bagaimana gula darah kita tidak tahu. Kita harus periksa lagi 2 jam sudah makan. Seringkali kita sebelum makan bagus, tapi pasca makan tinggi gulanya. Belum lagi kalau kita minum obat, gulanya turun. Atau habis olahraga, gulanya turun. Tapi nanti pasca kita makan, atau kita tidak berolahraga, atau kita lupa minum obat, gulanya jadi naik terus. Nah, naik turun. Itulah yang kita nanti bisa tahu dengan HbA1c itu seberapa. Ya, dikatakan seseorang gula darahnya itu terkendali baik apabila HbA1c-nya itu di bawah 7. Nah, ini disarankan untuk semua penyandang diabetes memeriksa HbA1c setidak-tidaknya dalam 1 tahun itu 2-3 kali diperiksa. Itu disarankan untuk kita tahu 3 bulan sebelum itu bagaimana dan kita mau merancang ke depannya kita mau bagaimana. Dan itu sejalan, makin tinggi HbA1c dan makin lama HbA1c itu tinggi, maka makin mungkin terjadi komplikasi pada diabetes. Demikian, Ibu. Terima kasih. Baik, iya. Terima kasih Dokter Wardoyo penjelasannya. Saya juga jadi disegarkan kembali nih HbA1c. Baik, ada pertanyaan dari Y Suprayogi. Selamat malam Dokter Wardoyo. Mau tanya apakah obat metformin tidak boleh diminum? Katanya bisa menyebabkan kanker. Nah ini lagi rame nih ceritanya. Oke, Pak Suprayogi, terima kasih. Ini pertanyaan juga bagus juga. Banyak berseliweran di WA, juga saya ditanya beberapa pasien. Jadi demikian, metformin itu satu obat diabetes yang ditemukan sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi dia termasuk obat tablet penurun gula yang umurnya sudah sedemikian lamanya. Dan sampai sekarang masih jadi pilihan para dokter. Mengapa? Karena obat tersebut sudah teruji, baik kita tahu efek sampingnya, kita tahu efeknya. Jadi obat tersebut cukup murah, juga aman, dan baik. Baiknya metformin itu dia jarang sekali menyebabkan kekurangan gula atau hipo atau ngedrop. Itu metformin 1. Kedua, kebaikan daripada metformin itu atau keuntungan metformin itu sisi baiknya, dia tidak menaikkan berat badan. Bahkan dia bisa mengurangi berat badan.
sisi baik yang lain, dia juga bisa dipakai untuk wanita yang hamil. Jadi keamanannya cukup aman. Oleh karena metformin itu umurnya sudah panjang, sudah lama, maka kemudian paten daripada metformin itu sudah lepas, sehingga hampir semua negara itu membuat, yang mempunyai industri farmasi itu membuat metformin. Nah, kemudian ada salah satu pabrik yang membuat metformin, kemudian dia tercemar metforminnya oleh satu bahan yang bersifat bisa menimbulkan kanker. Jadi obat itulah yang dibuat oleh pabrik tersebut, itulah yang sudah dilarang. Dan untungnya metformin yang dibuat oleh pabrik tersebut tidak beredar di Indonesia. Jadi Badan POM sudah mengatakan bahwa produsen metformin yang ada di negara tersebut memang tidak masuk di Indonesia. Pabrik obat di Indonesia tidak ada yang membuat metformin yang berasal dari pabrik tersebut. Jadi cukup aman kita menggunakan metformin yang ada di negara kita. Bapak tidak usah khawatir dengan metformin yang ada, yang beredar di negara kita. Demikian, Dr. Pansa. Terima kasih Dr. Wardoyo, ini penjelasan yang clear ya. Jadi bukan metforminnya tetapi produk itu, produk tersebut ada yang itu ya. Jadi aman. Masih pertanyaan soal metformin dari Julie. Ini pertanyaannya, apakah seorang yang sudah mengkonsumsi metformin bila gula darahnya normal dan HbA1c-nya normal masih harus minum obat itu, Dr. Wardoyo? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga. Jadi apakah penyandang diabetes itu semuanya harus minum obat? Tidak. Sekitar 10-15% menurut survei penyandang diabetes itu bisa dikendalikan dengan lifestyle aja, yaitu dengan olahraga serta dengan diet. Ya. Cuman bagi seseorang yang sedang mengkonsumsi obat, tips dari saya, pertama, capailah dulu HbA1c. Ketika sudah mencapai di bawah 7 HbA1c, coba lihatlah dalam satu termin lagi, misalnya 3 bulan yang akan datang. Tetap di bawah 7. Berarti dia bisa menjalankan diet dengan baik, dia bisa menjalankan olahraga baik, dan obat tersebut baik. Kemudian kita lihatlah obatnya. Obatnya berapa macam? Apakah yang bersangkutan ini mengkonsumsi satu macam obat diabetes, atau 2 obat diabetes, atau 3 obat diabetes. Biasanya dokter akan melihat apabila kepatuhan pasien itu baik dari sisi gizinya, dari olahraganya, kemudian obat ini juga berfungsi dengan baik, HbA1c-nya di bawah 7, dokter biasanya akan memilih obat mana yang paling mengandung risiko efek samping, kemudian dia akan kurangi perlahan-lahan. Mamanya dari dosisnya 2 mg, dia akan turunkan jadi 1 mg. Apabila 1 mg ternyata dalam pantauannya bagus, dihentikan. Demikian juga metformin. Seandainya kata kita tunggal hanya mengkonsumsi obat metformin saja, mamanya kita mengkonsumsi 3 kali 500 mg, HbA1c-nya baik, kita sesudah tercapai HbA1c baik, kita boleh turunkan misalnya dari 3 kali 1 menjadi 2 kali 1 dulu. Kemudian kita pantau lagi, tetap bagus enggak? Kalau tetap bagus berulang-ulang kali, boleh kita turunkan 1 kali 1. Tapi tentunya itu anjuran saya, berkonsultasilah dengan dokternya Anda tentang penurunan itu. Kapan timingnya dan apa yang diturunkan dan seberapa penurunannya. Ya. Tapi possibility untuk tanpa obat ada. Tentunya kalau obatnya sudah kecil dosisnya dan jumlahnya tidak banyak. Ya. Demikian, Dr. Pansa. Terima kasih, Dr. Wardoyo. Jadi bisa terjawab ya, Julie. Baik, ada berikutnya pertanyaan dari Bu Aulina Rindang Sitompul. Selamat malam dokter, anak saya gula darah puasanya 78 mg per desiliter. Apakah diabetes? Itu pertanyaannya dokter. Ya, ini gula darah puasa 76 tentunya tidak ya.
Cuma saya ingin kejelasan juga apakah anak ibu ini berat badannya berlebihan atau tidak, ya, di dalam keluarga apakah ada yang menyandang diabetes. Tentunya kalau di dalam keluarga ibu ada yang menyandang diabetes, anak ibu juga berat badannya berlebihan untuk usianya, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk coba meredam kelebihan berat badan ini, kemudian memberikan arahan untuk healthy lifestyle agar supaya walaupun ini gula darah normal, tetapi jangan sampai nantinya terjadi diabetes. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Dr. Wardoyo. Pertanyaan dari Reka. Apakah untuk penderita diabetes, perokok aktif, penggunaan obat pengencer darah diperlukan? Dan apakah bahaya konsumsi pengencer darah secara rutin? Terima kasih. Jadi, apakah untuk perokok aktif dan diabetes itu perlu menggunakan pengencer darah? Begitu, Dr. Wardoyo. Ya, jadi pada penyandang diabetes itu pada beberapa kasus dokter biasanya menambahkan selain obat diabetes, ditambahkan pengencer darah, misalnya aspirin. Biasanya dokter akan mempertimbangkan dari banyak aspek, misalnya pertama jenis kelamin, ya, karena pada pria itu lebih susceptible, jadi lebih mungkin atau lebih rentan untuk mendapatkan masalah di koroner. Ini menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, keluarga, riwayat keluarga. Di dalam keluarganya ada nggak yang terkena penyakit jantung koroner atau stroke. Pertimbangan ketiga, bagaimana kendali gulanya. Apakah HbA1c-nya itu susah sekali turun, nggak turun-turun. Ketiga, berikutnya, apakah dia punya tekanan darah tinggi. Apabila punya, apakah susah dikendalikan. Kemudian apakah juga mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian bagaimana dia lifestyle-nya, gaya hidupnya. Apalagi kalau merokok. Ya. Nah, di sini biasanya dokter melihat bahwa yang bersangkutan ini potensial sekali untuk mengalami masalah di jantung dan pembuluh darah. Sehingga biasanya di samping obat-obatan diabetes, obat darah tinggi, dokter akan menambahkan misalnya aspirin. Jadi kasus demi kasus dilihat dokter akan mempertimbangkan itu. Itu namanya menilai atau menstratifikasi faktor risiko seseorang. Ya. Merokok itu salah satu faktor risiko untuk terjadinya masalah di pembuluh darah. Sehingga jalan penyelesaiannya sebenarnya bukan kita menambahkan aspirin atau pengencer darah dalam hal ini, tetapi menghentikan merokoknya. Hentikan merokoknya sehingga terhindar daripada masalah di darahnya sehingga tidak memerlukan pengencer. Ya, demikian. Ya, terima kasih Dr. Wardoyo. Jadi ada indikasinya ya, ada cara-cara penilaiannya ya, stratifikasi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Dwi Siwi. Dari Siwi mengenai selamat malam dokter, kapan kita perlu pemeriksaan fungsi ginjal untuk mencegah komplikasi dari penyakit diabetes? Bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Salah satu target organ atau organ yang menjadi target dari gula yang tinggi atau diabetes itu adalah ginjal. Bagaimana kita mendeteksi bahwa ginjal kita apakah sudah terkena dampak dari diabetes atau belum terkena dampak dari diabetes? Yaitu dengan memeriksa yang dinamakan mikroalbumin di dalam urin. Ya, kita ke laboratorium, kita katakan, saya mau periksa kadar mikroalbumin di dalam urin. Biasanya dokter juga akan tanpa diminta pun, biasanya dokter akan memeriksa ini pada semua penyandang diabetes annually. Jadi 1 tahun itu 1 kali mesti diperiksa. Apabila nanti nilainya tinggi, itu kemudian bisa beberapa kali diperiksa. Tetapi untuk semua penyandang diabetes di umur berapapun, jenis kelamin apapun, saya anjurkan lakukanlah pemeriksaan mikroalbumin di dalam urin. Ya, itu adalah deteksi dini terhadap
kelainan di ginjal akibat dari diabetes. Juga pada hipertensi. Jadi kalau kita tidak diabetes, kita punya hipertensi atau darah tinggi, periksalah mikroalbumin di dalam urin. Itu. Demikian, Dr. Panca. Baik, terima kasih Dr. Wardaya. Mudah-mudahan terjawab. Ini ada pertanyaan, tapi karena private saya nggak sebut dari siapa, takutnya rahasia. Pak, gula darah saya sudah sampai 300, tapi saya tidak merasakan gejala-gejala yang disebutkan. Waktu itu pernah minum obat dari dokter, tapi saya malah lemes. Dan akhirnya saya berhenti sampai sekarang. Apa memang diabetes harus minum obat ya, Dok? Itu pertanyaannya. Pertama begini, ada dua masalah di sini ya. Pertama gejala, dan yang kedua gula darah tinggi. Gula darah tinggi itu tidak selalu akan memunculkan komplikasi itu sekarang atau seminggu lagi. Biasanya komplikasi yang terjadi atau penyulit yang terjadi itu sesudah lama itu bisa berbulan, bisa bertahun. Dan biasanya perlahan-lahan kejadiannya, sehingga kita sendiri tidak menyadarinya. Tapi dengan tes-tes tertentu bisa itu dideteksi. Satu. Kemudian yang kedua, tentang keluhan. Ya. Keluhan itu tidak selalu juga muncul pada semua penyandang diabetes. Ya. Keluhan biasanya muncul belakangan, itu bisa terjadi. Kemudian, apakah semua penyandang diabetes itu harus mengkonsumsi obat? Tidak juga. Karena sekitar 10-15% dari total semua penyandang diabetes itu bisa dikendalikan gulanya dengan lifestyle, ya, healthy lifestyle atau pola hidup sehat, misalnya dengan olahraga, dengan diet. Bapak coba lakukan diet yang benar, Bapak olahraga yang benar, kemudian ukurlah gula darahnya. Kalau pada pengukuran itu sebelum makan atau dalam kondisi puasa kurang dari 130 dan 2 jam pasca makan kurang dari 180, berarti yang Bapak kerjakan berhasil dengan baik. Teruskan itu. Tapi kalau di atas itu berarti belum baik dan itu mengandung risiko. Demikian, Dr. Pansa. Ya, oke. Terima kasih, Dr. Wardoyo. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbok Putu. Ada tante saya yang diabetes dan sudah pakai insulin. Saat ini sudah tidak ada nafsu makan sama sekali. Nggak pernah merasa lapar, dan itu membuatnya menjadi khawatir. Bagaimana menangani yang seperti ini? Diabetes pakai insulin, nggak ada nafsu makan. Pertama kita harus kita harus kejar, kita harus ketahui ya, kenapa yang bersangkutan ini tidak nafsu makan. Banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Misalnya bagaimana dengan kondisi mulut, gigi dan mulut, bagaimana refleks-refleks menelan, bagaimana masalah lambung, bagaimana masalah pencernaan, misalnya adakah masalah dengan enzim pankreasnya dan lain-lain. Jadi kita telusuri dulu kenapa seseorang yang tadinya ada kemauan makan, ada kemampuan makan, ada nafsu makan, menjadi hilang nafsu makannya. Ini dikejar terlebih dulu, karena pada saat kita menggunakan insulin, itu seharusnya ada sinkronisasi antara saat menyuntik insulin dengan porsi makan yang kita konsumsi. Sehingga tidak terjadi nantinya yang dinamakan efek samping dari insulin, yaitu hipo atau ngedrop. Ya, jadi saran saya kejar kenapa sampai ibu kehilangan nafsu makannya, karena faktor apa. Kemudian perbaiki, sembari kita juga bersama-sama memperbaiki kondisi gula darahnya dengan obat yang mungkin aman, yang tidak menimbulkan hipo atau ngedrop. Karena takutnya kita menyuntikkan insulin, yang bersangkutan tidak makan, akhirnya gulanya menjadi rendah dan pingsan. Demikian. Baik, oke, bagus sekali. Terima kasih, Dr. Wardoyo. Ini pertanyaan dari Lia Rosaliana. Selamat malam, Dok. Saya mendampingi beberapa teman yang terkena COVID-19. Selama perawatan, teman-teman saya ini mengalami kenaikan gula darah.
padahal sebelumnya mereka tidak menderita diabetes. Apakah diabetesnya merupakan akibat COVID? Apakah setelah selesai perawatan COVID, bila nanti hasil swabnya negatif, diabetesnya masih perlu diatasi atau dirawat? Terima kasih. Ya, jadi COVID-19 ini suatu penyakit infeksi. Dan ini sebetulnya sama dengan infeksi-infeksi yang lain. Pada saat seseorang itu mengalami infeksi, terjadi suatu perubahan di dalam tubuh kita, ya, termasuk perubahan hormonal, di mana hormon-hormon yang kita namakan hormon-hormon stres itu meningkat. Hormon stres itu misalnya adrenalin, misalnya growth hormone, misalnya hormon kortisol, itu semua akan meningkat sebagai respon terhadap stres karena infeksi. Makin berat infeksinya, maka hormon tersebut makin berlebihan. Dan kita tahu bahwa hormon-hormon tersebut itu bersifat kontra terhadap insulin. Jadi insulin itu menurunkan gula, sedangkan hormon-hormon tersebut karena dikenal sebagai hormon stres, dia akan menaikkan gula. Nah, tentunya apabila seseorang itu tadinya tidak mengalami diabetes, kemudian terus jadi gulanya tinggi, mungkin saja orang tersebut sebetulnya prediabetes. Orang yang prediabetes memang pada kondisi sehari-hari dia tidak merasakan apa-apa, tetapi gulanya sudah lebih tinggi daripada normal. Sehingga apabila terdampak dengan stres karena infeksi apapun, tidak hanya COVID saja, dia akan jadi tinggi. Nah, nanti kalau stresnya hilang, infeksinya mereda, dia akan kembali lagi ke nilai normalnya. Ada baiknya pasca COVID-nya sudah selesai, diperiksa lebih mendalam lagi, ditentukan apakah benar dia prediabetes. Kalau memang benar dia prediabetes, kita start mulai dilakukan suatu manajemen agar supaya tidak menjadi diabetes di kemudian hari. Demikian, Dr. Oke, sangat-sangat mudah dimengerti. Terima kasih, Dr. Wardoyo. Berikutnya pertanyaan dari Gerda. Ini apa benar kadar gula di buah, sayur, dan madu juga menjadi pertimbangan bagi penderita diabetes untuk dikonsumsi? Bagaimana mengantisipasi mengkonsumsi tadi gula atau dari sayur, buah, atau madu? Dr. Wardoyo, boleh? Ya, jadi gula ini ada bermacam-macam, Bu. Ada gula di dalam susu itu namanya laktose. Gula di dalam karbohidrat dalam nasi, dalam ubi itu namanya glukosa. Kalau gula di dalam misalnya mangga, sekarang kan baru musim mangga ya, itu namanya fruktosa. Jadi semua itu sebetulnya gula ya. Jadi bagaimana kita menyikapi buah? Di satu sisi buah itu kaya dengan vitamin, kaya dengan serat. Baik ya, tetapi dia juga mengandung gula juga, fruktosa namanya. Jadi kita mesti mengetahui ada batasannya, ada porsinya lah dalam mengkonsumsi gula. Menurut ilmu gizi, satu hari penyandang diabetes itu diperkenankan untuk mengkonsumsi buah sebanyak 2 sampai 3 serving. Serving itu kalau di Indonesia kan sajian. 2 sajian atau 3 sajian. Nah, yang dimaksud dengan 1 sajian itu seberapa sih? Kalau buah itu berbentuk misalnya apel atau pir atau sawo atau belimbing, itu sebiji, itu 1 serving. Tapi kalau buah itu bentuknya bulat-bulat bijian ya, seperti buku ya, kemudian anggur, lengkeng, rambutan, itu tuh 8 biji adalah 1 serving, 1 sajian ya. Kalau buahnya itu besar ya, seperti semangka, seperti pepaya atau melon, itu 1 slice. Itu 1 serving. Kalau mangga seberapa? Mangga setengah, yang harum manis itu setengah. Itu 1 serving. Jadi 1 hari boleh mengkonsumsi buah
2 sampai 3 sajian. Misalnya pagi kita makan dengan apel satu biji ya. Siang kemudian makan musim anggur, kita makan anggur 8 biji. Udah. Atau lain kali ada pepaya 1 slice. Masih boleh buah. Tapi kita mesti lihat porsinya juga, nggak boleh berlebihan karena dia mengandung gula juga yang namanya fruktosa. Demikian Dr. Panca. Kalau durian, Dokter Wardoyo? Durian Penggemar tinggi durian sekali dong. ya, tinggi sekali alkoholnya ya, tinggi sekali itu. Iya, hati-hati. Mungkin Jadi, kalau satu ini ya, kalau satu apa istilahnya, satu biji satu pongge ya, itu identik dengan 1 sendok gula pasir itu. waduh, ya. Jadi hati-hati ya kalau makan durian. Gula darah yang naik, bukan? Ya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan dari dari Wati nih, dari Wati. Selamat malam, Dr. Wardoyo. Boleh dijelaskan perbedaan antara diabetes tipe 1 dan tipe 2? Ya. Dr. Wardoyo. Jadi tipe 1 biasanya pada anak-anak dan itu terjadi karena suatu proses imun di mana pankreas sebagai pabrik daripada insulin itu hancur, rusak sehingga produksi insulinnya itu 0 sama sekali. Sehingga diabetes tipe 1 itu hidupnya dependen ya, tergantung kepada insulin. Artinya insulin dari luar, insulin eksogen, insulin buatan manusia diberikan untuk mengganti insulin yang dibutuhkan oleh anak tersebut ya. Biasanya terjadinya pada anak-anak. Sedangkan diabetes tipe 2 biasanya terjadinya pada sekitar umur 40-an, 40-45 dan dia tidak tergantung dengan insulin ya. Masalahnya bukan pada insulin semata, tampaknya pada reseptor daripada insulin atau penerima daripada insulin. Sehingga diabetes tipe 2 biasanya tidak tergantung kepada insulin. Itu perbedaan yang mendasar. Baik, sudah cukup jelas ya. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari Eki Ovita Saraswati. Selamat malam dokter, saya mau bertanya, ibu saya sering mengalami masalah tidur. Beliau mengatakan sulit tidur tiap malam. Apakah sebagian besar penyandang diabetes mengalami kesulitan tidur? Apakah perlu diberikan obat tidur dan kapan diberikannya? Begitu Dokter Wardoyo. Tidur itu ternyata diatur oleh banyak faktor ya, seseorang tidur ya. Salah satu yang mengatur adalah hormon yang dinamakan melatonin. Hormon tersebut terletak di dalam otak. Sejalan dengan bertambahnya usia, itu hormon ini kadarnya menurun. Sehingga terjadilah gangguan tidur. Dan ini tidak hanya pada diabetes saja, tetapi pada umumnya pada orang yang berusia lanjut. Meskipun tidak semuanya ya. Sebetulnya yang terganggu adalah pola daripada tidurnya ya. Yang kita biasanya pada saat muda usia ketika kita bekerja, mungkin kita bekerja di kantor, itu yang dimaksud dengan tidur adalah malam kita masuk kamar, tidur 6 jam, 7 jam, terus kemudian kita bangun. Itu yang kita maksudkan tidur ya. Tetapi seringkali pada orang lanjut usia, oleh karena gangguan daripada hormonal itu tidur itu menjadi terpotong-potong. Pada saat itu juga mungkin yang bersangkutan sudah pensiun ya, sehingga tidak masuk ke kerja di kantor, sehingga seringkali dia pagi hari ada tertidur sebentar, setengah jam mungkin. Sembari nonton TV dia tidur. Siang dia tidur kembali. Malam dia tidur lagi. Dan tidurnya sebentar bangun. Tapi sebetulnya kalau dihitung-hitung dalam kuantitas jumlahnya itu sebetulnya memadai. Cuman terpotong-potong ya, terinterupsi, tidak terus-menerus. Gangguan tidur semacam ini kita seringkali jumpai pada orang usia lanjut. Menurut hemat saya sih kita tidak ada indikasi untuk mengkonsumsi obat tidur ya. Karena satu, obat tidur itu
bisa menimbulkan yang kita namakan adiksi atau ketergantungan ya, baik adiksi secara ketergantungan fisik maupun ketergantungan psikis. Itu satu. Kedua, obat tidur itu juga mempunyai side effect ya. Side effect yang banyak dikeluhkan adalah yang dinamakan hangover. Jadi ketika dia bangun, keseimbangannya itu terganggu sehingga tidak bisa jalan dengan baik ya, ada goyang jalannya. Kita tahu orang bertambah usia keseimbangannya juga terganggu. Apalagi kalau ada gangguan pada saat berkemih, dia tidak bisa mengontrol kemihnya. Ya. Sehingga ketika dia bangun di tengah malam, dia mau ke toilet, takut ngompol di tengah jalan, dia jalan cepat, badan keseimbangannya terganggu, efek dari obat tidur itu sendiri membuat keseimbangan terganggu, salah-salah bisa jatuh. Jadi saya kurang setuju dengan penggunaan obat tidur pada lansia. Demikian. Oke, terima kasih Dr. Wardoyo. Saya ada pertanyaan lagi, tapi mungkin tadi sudah dijawab, tapi nggak apa-apa kalau dijawab lagi. Pertanyaannya dari Umu Alfi, selamat malam dokter, kalau HbA1c 6,5, apakah harus minum obat? Begitu pertanyaannya Dr. Wardoyo. Ya. Jadi HbA1c itu menurut kriteria kalau 6,5 ke atas itu disebut diabetes. Kalau 5,6 ke bawah itu normal. 5,7 sampai 6,4 itu prediabetes. 6,5 ke atas itu diabetes. Nah, kalau 6,5, ya, Ibu tadi mengatakan 6,5 itu diabetes. Apabila kadar gulanya juga kita pantau juga tidak tinggi, artinya di bawah 200, itu saya anjurkan lifestyle dulu aja. Jadi diet olahraga saja. Nggak perlu menggunakan obat. Ya, belum ada indikasi untuk menggunakan obat. Even walaupun dia ada diabetes. Dicoba dulu dengan diet dan olahraga. Untuk mempertahankan sebegitu. Di 6,5 itu. Ya. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Wardoyo. Ini ada pertanyaan, kira-kira pertanyaan, nggak jadi terakhir karena ada lagi barusan masuk. Baik, pertanyaan dari Herald Sopamena. Selamat malam dok, apa benar kopi pahit atau makanan pahit seperti pare dapat meminimalkan atau menunda terjadinya diabetes tipe 2? Menarik juga pertanyaannya ini, Dr. Wardoyo. Makanan pahit, kopi pahit. Belum terbukti ya, jadi belum terbukti bahwa itu mencegah ya. Mungkin kalau makanannya pahit terus makannya jadi nggak banyak, ya bisa secara nggak langsung ya. Makanya pahit-pahit terus jadinya makanya nggak sedap, nggak banyak, porsinya sedikit, ya oke lah itu. Tapi enggak sih, makanan pahit sendiri nggak mencegah diabetes. Enggak. Ya. Baik, terima kasih. Dr. Wardoyo, ada pertanyaan ini yang terakhir saya baca di sini. Mohon penjelasan dokter bagaimana cara mengurangi penggunaan suntikan insulin yang dalam waktu 6 bulan terakhir digunakan dengan kadar 3 kali 10 dan 1 kali 20. Pengukuran dilakukan 2 kali sepekan dengan hasil 2 bulan terakhir sebelum makan pagi berkisar 115, 139 dan sudah makan 179, 212. Ya, jadi ini rupanya menggunakan yang kita namakan biasanya basal bolus ya. Basal itu ada suntikan sehari sekali yang itu bekerja 24 jam untuk mengatur gula darah yang puasa. Biasanya diberikan malam hari. Sedangkan yang 3 kali itu biasanya diberikan setiap kali mau makan. Itu insulin kerja singkat, yaitu kerja 2 jam untuk mengatasi lonjakan gula pasca makan biasanya itu ya. Pertama-tama hendaknya kita mesti tanya dulu dengan komposisi seperti ini itu HbA1c-nya berapa dulu, tercapai enggak di bawah 7. Ya, itu pertama. Kalau belum masih di atas 7, kemudian kita cari tahu yang mana sih sebetulnya yang masih kurang bagus. Apakah gula puasa, apakah gula 2 jam sesudah makan. Kita cek aja pagi hari, bangun tidur, kita periksa.
selama mungkin seminggu berturut-turut. Kalau ternyata pagi hari bangun tidur gula darah kita sudah di bawah 130, berarti suntikan insulin yang sehari sekali malam hari itu, mungkin namanya Lantus atau Levemir, itu sudah benar. Berarti kemungkinan HbA1c-nya tingginya itu karena gula darah yang 2 jam sesudah makan. Cobalah Bapak cek 2 jam sesudah makan. Baik sesudah makan pagi. HbA1c-nya katanya di bawah 4, Dok. Oh, sudah di bawah 4, berarti sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus, ya kita lihat apakah terjadi hipo enggak. Kalau memang terjadi hipo, ya kita mesti turunkan yang mana yang hipo. Umpamanya ternyata sesudah makan bisa turun sampai di bawah 100 misalnya ya. Ya kita turunkan dosis yang 3 kali 10-nya itu. Atau terjadi hipo kemudian tidur, ya suntikan yang malam kita turunkan. Atau kita pada saat subuh bangun tidur itu ternyata gula kita 60, berarti berarti suntikan yang malam hari yang sekali itu diturunkan dosisnya. Jadi anjuran saya, Bapak cobalah buat yang namanya kurva harian. Kurva harian itu kita memeriksa gula darahnya sebelum makan pagi, sesudah makan pagi, sebelum makan siang, sesudah makan siang, dan malam hari sebelum tidur. Kemudian itu kurva tolong tunjukkan kepada dokternya Bapak, sampaikan bahwa saya HbA1c-nya sekian, gula darah harian saya sekian, kurva hariannya, yang mana yang harus saya kurangi lebih dulu. Ya, karena ini penggunaan insulin agak sulit ya, biasanya dokter yang nanti yang menentukan yang mana yang harus dikurangi. Ya, buat kurva harian dulu, tunjukkan dokternya Bapak. Ya, demikian. Baik, Dr. Wardoyo. Mudah-mudahan Pak Wahyu bisa jelas ya, cukup jelas, nanti didiskusikan lagi. Berikutnya ada ini sedikit pertanyaan, tapi mungkin minta penjelasan kembali Dr. Wardoyo mengenai diabetes gestasional. Apa itu dan bagaimana itu? Jadi diabetes gestasional itu diabetes atau gula darahnya meningkat pada saat seseorang itu atau wanita, bukan seseorang berarti, wanita itu hamil. Jadi ketika hamil, gula darahnya tinggi. Tinggi berarti memenuhi kriteria tadi diabetes itu. Ya. Kemudian sepanjang kehamilan itu bisa tinggi, bisa juga, dan harusnya kita kendalikan. Kemudian nanti sesudah melahirkan, itu gula darahnya normal kembali. Ini biasanya orang tersebut itu di dalam keluarganya, dan seringkali gemuk biasanya. Gemuk, dan biasanya di dalam keluarganya ada ayah atau ibunya yang diabetes. Jadi sebetulnya dia masuk di dalam prediabetes sih sebetulnya, cuma dia hamil kemudian manifest diabetesnya. Pasca itu biasanya nanti dia normal kembali gulanya. Demikian. Itu karena pengaruh hormonal. Hormonal. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Bu Esti, bisa memberikan informasi juga ke yang lain. Luar biasa ini, malam ini Dr. Wardoyo sudah memberikan banyak keterangan, penjelasan, jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan tadi. Bahkan pertanyaan di grup kami, grup para dokter soal metformin tadi belum dijawab. Di grup ini sudah, di kelompok kita ini sudah. Jadi bukan metforminnya ya, tapi metformin produk tertentu itu yang kebetulan tercemar. Baik, Bapak Ibu brosis sekalian, seperti biasa kita akan memberikan apresiasi kepada 6 orang penanya yang kita akan undi. Saya minta Bro Subagio untuk mengundi. Nanti sebentar sebelum diakhiri saya minta Dr. Wardoyo untuk memberikan sedikit closing statement. Baik, ini adalah sebagai tanda saja bahwa kami menghargai kita-kita yang bertanya, karena pertanyaan ini juga menjadi jawaban buat kita semua yang hadir di dalam ini maupun teman-teman yang menyaksikan melalui media YouTube. Oke, ini sudah ada namanya. Baik, yang sudah ada namanya di situ, silakan menghubungi Bro Subagio ya. Di situ ada berapa? 6 orang ya? Ya sudah ada. Oke. Terima kasih Bro Subagio. Baik, Dr. Wardoyo mungkin mau memberikan closing statement juga berhubungan dengan Hari Diabetes tanggal 14 November ya,
Dr. Wardoyo ya? Ya. Baik, silakan Jadi, Dr. Wardoyo. Pertama-tama terima kasih Dr. Panca memberi fasilitasi saya untuk saya berkampanye tentang diabetes menyambut dari Hari Diabetes Sedunia pada tanggal 14 November, walaupun kita juga sedang diterpa oleh pandemi COVID. Ya. Untuk mereka yang menyandang diabetes, tolong jaga gula darahnya baik-baik di tengah pandemi COVID ini, karena diabetes itu merupakan salah satu komorbid atau penyakit yang menjadikan COVID ini menjadi berat. Bagaimana kita menjaganya? Yaitu usahakan gula darah Bapak dan Ibu itu sebaik mungkin. Ya. Sebaik mungkin itu artinya pagi bangun tidur kurang dari 130, nanti pasca makan kurang dari 180. Caranya bagaimana? Walaupun Bapak dan Ibu stay di rumah, tinggal di rumah, tetaplah lakukan olahraga di rumah. Di dalam rumah, di garasi, di carport, di depan rumah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Kemudian yang kedua, walaupun kita di dalam rumah, bekerja di rumah, ya, tetaplah hati-hati dengan makanan yang kita konsumsi, karena makanan yang kita makan sebetulnya adalah untuk kesehatan, ya, bukan untuk kesenangan atau hiburan. Ya. Jadi makanlah seperlunya yang tubuh kita memang perlu. Ya. Kemudian yang ketiga, tetaplah mengkonsumsi obat. Apabila Bapak dan Ibu obatnya sudah habis, sekarang banyak rumah sakit yang memfasilitasi telekonsultasi. Cobalah berkonsultasi kepada dokter melalui melalui online, ya, media online. Itu beberapa rumah sakit sudah ada yang memfasilitasi seperti itu. Tetaplah berkomunikasi kepada dokter. Kemudian pergilah kalau memang Bapak dan Ibu masih khawatir pergi keluar rumah, lakukanlah pengukuran gula sendiri di rumah, dicatat, kemudian dilaporkan kepada dokternya, bagaimana sih perkembangan gulanya ini, ya, sehingga dokter kemudian bisa menganjurkan apakah tetap obat yang diteruskan, apakah ada perubahan, ataukah ada penambahan, ataukah ada pengurangan. Setiap yang terjadi pada tubuh Bapak dan Ibu itu perhatikan baik-baik, kemudian laporkanlah kepada dokter, ya. Jadi itu semuanya yang hendak saya sampaikan. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ada diabetes, tolonglah putra dan putrinya atau cucu-cucunya usahakanlah untuk tidak terkena diabetes, ya, agar supaya generasi kita ke depan itu jangan semakin bertambah angka diabetesnya, ya, tetapi usahakan mencegah, karena tentunya walau bagaimanapun pencegahan jauh lebih baik, lebih murah, dan lebih sehat, dan lebih segala-galanya lah dibanding dengan pengobatan, ya, kerumitannya dan komplikasinya yang tidak menyenangkan, ya. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, ya, dari dapur kita sendiri, ya. Anak-anak kita dan cucu-cucu kita diingatkan bahwa ini bisa menurun ini diabetes ini, ya. Demikian Dr. Panca, terima kasih atas undangannya yang menyenangkan, ya, dan sangat berguna untuk kita semuanya, ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Dr. Wardoyo. Saya dan mungkin teman-teman semua dari komunitas Solidaritas Kesehatan Tangerang Selatan ini mengucapkan banyak terima kasih ke Dr. Wardoyo untuk edukasinya. Semoga tidak kapok kalau kami undang lagi untuk kita. Siap. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Brosis, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Minggu depan hari Kamis akan ada Dr. Ariska Sinaga yang akan memberikan informasi mengenai gangguan pencernaan. Ya, jadi mengenai masalah pencernaan. Lambung ya, Dok? Ya, bisa sekitar lambung atau yang lain. Juga, ya. GERD juga. Ya. Baik. Itu saja malam hari ini. Terima kasih dan sekali lagi jaga kesehatan ya. Oke, baik. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Wardoyo, narasumber.